Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, hari ini kita bahas lagi kitab Babul Minan. Ya. Kemarin kita udah bahas dari rukun segala puji rukun Islam sampai yang kelima. Sekarang kita akan bahas yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun artinya Islam ialah menerima segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Jadi artinya Islam itu harus bisa menerima segala perintah Allah. Kalau ada orang masuk Islam, dia bersyahadat, terus dia nggak nerima segala perintah Allah Ta'ala, itu namanya Islamnya Islam fasik. Islam tapi nggak menjalankan perintah Allah. Kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, berarti orang itu sudah masuk Islam dan harus menerima segala aturan yang Allah bikin. Yang punya aturan di alam semesta ini Allah. Kalau yang punya aturan di negara ini siapa? Jokowi. Pemerintah. Presidennya siapa? Jokowi. Yang ngatur negara Indonesia adalah pemerintahan Indonesia. Yang ngatur kampung Rawa Gatel RT. Yang ngatur seluruh RW 04 ya ketua RW. Yang mengatur seluruh kelurahan Semanan ya Palura Semanan. Dia turunin surat perintahnya supaya warga ini pada vaksin, ya vaksin. Kalau Allah perintahkan untuk patuh sama segala perintahnya, sholat, ya sholat, karena itu udah aturan Allah. Aturan yang paling hebat adalah aturan Allah. Aturan pemerintah harus ikut aturan Allah. Aturan dunia harus ikut aturan Allah. Coba-coba nggak ikut aturan Allah, dibakar. Dia bakar di api neraka nanti. Coba-coba nggak ikutin aturan Allah. Makanya orang yang nggak Islam terus dia berbuat amal kebaikan, belum tentu amalnya diterima sama Allah. Tapi kalau orang Islam, dia rajin sholat, dia melaksanakan sholat, terusan berbuat kebaikan, maka kebaikannya jadi amal, jadi ibadah. Sayang kalau orang nggak Islam tapi baik banget, maka amalnya itu hanya berlaku kepada manusia, nggak berlaku buat Allah. Amalnya itu hanya dinilai oleh manusia baik dan buruknya, tapi sama Allah nggak ada nilainya. Makanya bersyukur orang yang menjadi umat Islam, karena kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi gak ada agama lagi. Agama di sisi Allah adalah Islam. Terus bagaimana agama Islam, agama yang lain? Gak ada lagi agama di sisi Allah kecuali Islam. Makanya segala sesuatu kebaikan itu kalau didasari dengan Islam, didasari dengan ibadah yang diperintahkan Allah, itu jadi amal kebaikan. Ini adik-adik nih udah rajin sholatnya, terus berbuat baik, jadi kebaikan. Masih kecil, kebaikannya itu nanti buat orang tuanya.
keburukannya nggak tertulis. Tapi nanti kalau udah balik, maka kebaikan dan segala keburukannya itu jadi milik kita sendiri. Kita berbuat baik ya buat kita berbuat buruk ya buat kita. Kalau udah balik, nanti kita bahas ciri-ciri orang balik itu seperti apa. Nah, ciri laki-laki balik seperti apa, ciri-cirinya perempuan balik, ciri-cirinya seperti apa. Nanti di Kitabul Minan karangan siapa ini? Karangan hamba Allah yang gaib, Utsman Abdullah bin Aqil bin Yahya. Ini nanti ada di sini. Adapun nantinya Islam menerima segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Larangan dalam rumah tangga, larangan dalam hidup berkeluarga, kira-kira kita dilarang nggak kalau suka nyolong sama kita? Dilarang. Pasti kan nggak disuruh nyolong tapi dilarang karena itu perbuatan nggak bagus. Terus kalau sama RT sering nongkrong dan minum-minuman di tempat, RT ngelarang nggak? Larang. Karena apa? Nanti bikin kerusuhan, bikin rusuh. Terus sama RW dilarang juga kalau ada penyelundupan atau korupsi terhadap petugas-petugas. Nah, itu dilarang juga. Itu baru larangan di kampung doang. Kalau larangan Allah apa? Nggak boleh nyolong, dilarang sama Allah. Nggak boleh minum minuman keras, dilarang oleh Allah. Nggak boleh sholat bercanda, dilarang oleh Allah. Kenapa? Nggak boleh jahil, banyak. Itu dilarang oleh Allah. Nggak boleh berbuat maksiat, nggak boleh korupsi, nggak boleh nyatut. Disuruh beli berasnya seliter, ngomongnya 2 liter. Disuruh beli beras 2 liter, belinya seliter, sisanya dicatut. Nah, itu namanya nyatut. Dia apa? Betak. Itu nggak boleh. Itu dilarang. Segala perbuatan yang menjerumus pada dosa dan maksiat dilarang. Jadi kalau masih menjalankan larangan Allah itu belum disebut orang Islam. Kalau masih nggak menjalankan apa yang diperintahkan Allah itu masih disebut orang Islam. Yang disebut orang Islam di dalam kitab ini, Kitab Babul Minan, yaitu orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Adapun yang dikata orang Islam ialah yang mengucap 2 kalimat syahadat dan sembahyang, puasa. Kan baru ngomong. Tadi yang disebut Islam itu menerima perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Terus kalau yang dikata orang Islam, kalau pengen dikata orang Islam kita, yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat, baru dibilang orang Islam. Terus sembahyang dan puasa, baru disebut orang Islam. Kalau orang Islam mengucap 2 kalimat syahadat, terus enggak sembahyang, enggak puasa, itu berarti bukan orang Islam. Islamnya bohongan, Islamnya KTP, Islamnya fasik. Ingat, Islam fasik itu dia ngaku Islam tapi enggak sembahyang. Dia ngaku Islam tapi enggak puasa, itu namanya fasik. Islam bohong. Ya. Fasik. Orang yang pertama kali mengucap 2 kalimat syahadat siapa? Nabi Adam belum ada Islam. Nabi Adam
Ya, Nabi Muhammad memang diutus sama Allah. Sahabat Nabi yang paling pertama kali mengucap syahadat adalah yang paling tua siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Yang Dia sahabat Nabi yang pertama kali mengucap dua kalimat syahadat. Terus ada lagi musuhnya Nabi, perempuan yang dulu katanya nggak bakalan masuk Islam, akhirnya mengucap syahadat. Siapa namanya? Musuhnya Nabi nih. Dulu Cing pernah cerita itu. Musuhnya Nabi. Dia ngomong gini, wahai kaumku, di atas mayat ini saya berikrar bahwa saya tidak akan pernah masuk Islam. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah masukkan hidayah dalam dirinya, akhirnya dia masuk Islam. Lalu dia ucap begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku masuk Islam, aku mengikut agama Muhammad SAW. Pengikutnya bingung. Dulu katanya nggak mau masuk Islam, kok sekarang masuk Islam? Aku tidak masuk Islam, tapi Islamlah yang masuk ke dalam diriku. Tuh, kata dia gitu. Siapa? Dia salah satu yang membunuh pamannya Nabi. Aminah. Siapa yang membunuh? Yang membunuh budak, ditombak dari jauh. Kena ditombak, mati. Setelah mati, diparanin tuh sama perempuan itu, diinjak. Pamannya Nabi diinjak. Habis diinjak dicabut pedang. Dibelah dada. Siapa ya? Dimasukin tangannya, diambil jantungnya. Makan. Siapa? Itu apa sih? Siapa yo? Yang kata dia naik kuda. Pamannya yang dibunuh yaitu singa padang pasir. Iya, yang Sayyidina pedangnya tajam banget. Hamzah. Pedangnya tajam banget kan. Siapa? Encing kasih inisial depannya H. Aminah. Aminah. Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar mah, nah, istrinya Ibrahim. H. Huruf keduanya I. Hian. Perempuan. Huruf ketiganya N. Yen. Sin. Ketiganya Hina kali. Siapa? Udah ada ketahuan tuh, udah ada H, I, N. Hina. Huruf keempatnya D. Hindu. Siapa? Huruf kelimanya U. Hindu. Masih ada satu huruf lagi. Hindu. Masih ada satu huruf lagi. Siapa yang tahu? Ipul. Hindu. Yang tahu? Nyerah. Masya Allah, tinggal satu huruf lagi. Apa? Hindu. Yang terakhir itu huruf N. Hindun. Hindun yang bunuh Sayyidah Hamzah, dia makan jantungan dan diberikan tidak akan masuk Islam. Tapi Allah berkehendak lain, Islam dimasukin oleh Allah ke dalam dirinya, dimasuk Islam. Dia mengucap dua kalimat syahadat. Nah, dari situlah dia disebut orang Islam karena mengucap dua kalimat syahadat, terus mengerjakan sembahyang dan puasa. Dulu zamannya Nabi Musa itu nggak ada Islam. Yang ada itu percaya kepada Allah. Karena waktu itu Islam belum ada. Tapi kepercayaan kepada Allah itu udah ada. Jadi dialihkan. Jadi kepercayaan menyembah patung diubah oleh Nabi Musa itu supaya menyembah Allah. Tapi ketika Nabi Musa pergi mencari guru lagi, Nabi Musa aja masih nyari guru. Nabi Musa. Pengen nyari guru namanya Nabi Khidir.
Karena apa? Karena Musa itu sedikit sombong. Musa sedikit sombong. Dia itu kalau doa dikabulin sama Allah. Sampai-sampai apapun yang dia minta katanya dikabulin. Padahal ada orang yang doanya lebih dikabul daripada Nabi Musa. Makanya turun ayat bahwa ada orang yang lebih mulia daripada engkau wahai Musa. Jadi Nabi Musa suruh cari guru. Nyari gurunya gimana caranya? Dulu tuh nggak diunjukin. Nyari guru itu nggak diunjukin. No alamatnya di Poris, no alamatnya di Kalideres enggak. Kata Allah gini, jalanlah kau cari yang namanya Nabi Khidir alaihissalam. Bawa perbekalan, bawa ikan sebagai perbekalan. Jadi dikasih tanda. Kalau nanti ikan itu loncat, terus dia berjalan ke arah air, berarti udah dekat tuh gurunya di situ ada. Jadi dikasih tanda doang. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berjalan sambil membawa ikan yang bakalan jadi tanda. Dibawa tuh ikan, berjalan berpuluh-puluh tahun. Nah, pada suatu hari dia kecapean. Dia kecapean istirahat. Kata Nabi Musa sama pembantunya itu begini, bawa makanannya kemari, kita lapar, kita istirahat dulu. Istirahat tuh dia makan. Setelah makan dia nggak tahu kalau ikannya itu loncat. Padahal kata Allah, kalau ikan itu loncat berarti orang yang dicari udah deket tuh, udah deket situ. Jadi udah deket, dia nggak tahu. Setelah itu pembantunya nggak bilangin Nabi Musa kalau ikannya loncat. Akhirnya jalan lagi. Baru pembantunya ngasih tahu, ya Tuanku Musa, sesungguhnya di saat tadi kita istirahat, ikan yang kita bawa itu loncat, sudah lari ke tepian. Kata Nabi Musa, kok ente nggak bilang sih ikan loncat? Kalau ikan itu loncat berarti orang yang kita cari di situ tempatnya. Akhirnya balik lagi ke tempat dia istirahat tadi. Pas dia balik, dia nemuin satu orang di situ, pakai jubah, pakai tongkat. Pas ketemu, udah nggak banyak tanya. Nabi Musa langsung ngomong, wahai hamba Allah, engkau pasti adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Sesungguhnya aku ingin berguru dengan engkau. Tuh, Nabi Musa aja masih berguru sama Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khidir agar diangkat jadi muridnya, berguru. Kata Nabi Khidir begini, ente sanggup ngikutin ane? Sanggup. Ente pasti nggak bakalan sabar kalau ngikutin ane. Insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Oke, kalau gitu, ayo jalan. Ini nggak yang pada cerita dulu. Ini ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi. Jalan dia. Nabi Musa ngikutin Nabi Khidir. Jalan, setelah jalan di tepi lautan dia mau nyebrang. Naik perahu dibocorin sama Nabi Khidir. Wah, keluar air tuh dibocorin. Kata Nabi Musa begini, ya Khidir, kalau ini dibocorin orang seperahu bisa tenggelam semua nih, bisa mati. Waduh, ini perbuatannya kok aneh begini. Kata Nabi Khidir begini, ente nggak bakalan bersabar ngikutin ane wahai Musa. Satu tuh, Musa nggak sabar. Kata Nabi Musa, ya maafin saya kalau saya nggak bersabar. Insya Allah untuk yang selanjutnya saya akan bersabar. Jalan lagi tuh, jalan, nemuin anak kecil. Diambil anak kecil sama Nabi Khidir, dibunuh, mati. Nabi Musa bingung, ya Khidir, perbuatan kamu ini sudah kelewatan. Kamu bunuh orang tanpa sebab.
Kata Nabi Khidir begini, ya Musa, sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar ngikutin saya. Kata Nabi Musa, ya Khidir, maafin saya, insya Allah untuk yang selanjutnya saya akan sabar. Jadi disuruh jangan nanya mulu. Sebelum dijelasin jangan nanya, dia nanya mulu, dia nggak sabar. Jalan lagi sama Nabi Khidir, sama Nabi Musa. Nabi Khidir suruh jalan lagi, lapar, nggak punya perbekalan, mau makan nggak punya duit. Ngelihat ada rumah roboh, dibenerin sama Nabi Khidir, dibangun, dibetulin tembok yang roboh, dirapihin, selesai. Setelah selesai ya istirahat. Kata Nabi Musa begini, ya Khidir, sesungguhnya pekerjaan kamu itu adalah benar. Seandainya engkau minta upah buat kita makan, pasti dikasih. Kata Nabi Khidir begini, ya Musa, cukup sampai di sini pertemuan dan perjalanan kita. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersabar ngikutin saya. Dibilang jangan nanya lagi. Belum dijelasin. Kata Nabi Musa, ya kalau memang begitu ya udahlah. Baru dijelasin sama Nabi Khidir. Sesungguhnya perjalanan kita yang pertama tadi, saya membocorkan perahu itu, sesungguhnya itu atas kehendak Allah, bukan kehendak saya. Allah menyuruh saya membocorkan itu karena di depan itu ada bajak laut. Kalau perahu ini berjalan ke sana akan dibajak dan semuanya mati, perahunya diambil. Makanya saya bocorin supaya nggak jadi berangkat. Nabi Musa bengong, oh gitu ya. Terus yang kedua, saya bunuh seorang anak kecil. Saya bunuh seorang anak kecil, kenapa? Karena kedua orang tuanya ini alim, taat sama Allah, sedangkan dia kafir. Dia akan bisa membawa orang tuanya ini menjadi kafir. Makanya atas seizin Allah saya bunuh. Dan saya doakan supaya orang tuanya ini dapat lagi anak yang soleh. Saya dibunuh. Jadi dia membunuh bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Allah. Yang ketiga, saya bangun rumah itu, saya nggak minta imbalan karena ada anak yatim yang tinggal di situ yang memiliki harta banyak. Kalau nggak dibangunin nanti hartanya habis dicolongin orang. Makanya saya bangun dan saya nggak minta imbalan. Baru Khidir bingung. Ternyata